Terkesan di Indonesia ini yang bisa buka lapangan pekerjaan hanya pemerintah. Justru kalau ekonomi itu melihat yang bisa membuka lapangan pekerjaan adalah swasta, adalah investasi. Tapi kalau kita utangnya udah segini, kita udah mau masuk jurang, ya kan? Solusi ini kurang tepat menurut saya. Solusi ini kurang tepat. Kalau kita keadaan normal biasa, solusi ini bagus. Tapi ini kita sudah ada ke jurang, utang kita sudah terlalu banyak, ya kan, kita malah main-main injeksi. Tapi kalau kita utangnya udah segini, kita udah mau masuk jurang, ya kan, solusi ini kurang tepat menurut saya. Solusi ini kurang tepat. Kalau kita keadaan normal biasa, solusi ini bagus. Tapi ini kita sudah ada ke jurang, utang kita sudah terlalu banyak, ya kan, kita malah main-main injeksi. Terima kasih teman-teman Logika Bicara. Ini atas pertanyaan perihal Purbaya, Menteri Keuangan, paket-paket yang baru, dan kira-kira apa aja. Jadi yang pertama, dari pemerintah ada paket stimulus ekonomi 845. Menurut saya secara gambaran umum ini cukup bagus, terutama yang soal urusan daya beli. Jadi bantuan pangan, bantuan subsidi, ini sangat bagus karena memang daya beli kita lagi sangat lemah. Tapi ini hanya obat sementara, sayangnya. Kenapa? Karena untuk lapangan pekerjaan, magang, kerja di Koperasi Merah Putih, ini adalah hanya hal yang sementara. Kalau saya bilang, kalau berasnya habis, terus gimana? Ya kan? Apa yang pemerintah lakukan? Gitu. Jadi ini menolong ekonomi, tidak bisa dipungkiri karena memang daya beli lagi mah. Tapi karena jumlahnya yang sangat kecil itu hanya 16 triliun, itu hanya 0,6% dari PDB, itu tidak cukup untuk mengangkat ekonomi secara substansial. Terutama untuk lapangan pekerjaan. Menurut saya dari pemerintah sudah salah strategi lapangan pekerjaannya. Karena pemerintah saat ini lapangan pekerjaan dia magang, ikut Koperasi Merah Putih, ikut program MBG. Terkesan di Indonesia ini yang bisa buka lapangan pekerjaan hanya pemerintah. Justru kalau ekonomi itu melihat yang bisa membuka lapangan pekerjaan adalah swasta, adalah investasi. Ya kan? Malah swasta itu lebih jago membuka lapangan pekerjaan dibanding pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah itu birokrasinya ribet, banyak approval, banyak hal-hal yang dia memang tidak jago, tidak biasa berbisnis. Jadi swasta yang bisa pemerintah lakukan apa untuk membuka lapangan pekerjaan? Sudah jelas adalah mengurangi keribetan dalam perizinan. Itu pertama. Kedua, mengenai korupsi. Ya kan? Jadi kita harus menciptakan sistem investasi yang baik untuk investor, untuk asing, untuk investasi masuk ke Indonesia. Saat ini apa yang terjadi? Karena pemerintah dia involve langsung dengan pembukaan lapangan kerja, dengan investasi, dalam ekonomi ada yang namanya crowding out. Jadi yang terjadi itu adalah secara pelan-pelan si investasi pemerintah yang dilakukan secara langsung itu mengurangi investasi swasta ke dalam ekonomi, ya kan? Karena kalau dari swasta, contoh yang paling dekat sekarang mungkin soal SPBU, ya kan? Ada Pertamina, ada Shell, ada lain-lain, ya kan? Dengan secara tidak langsung, dengan mengontrol supply si minyak mentah ke Shell dan lain-lain, pemerintah ini meng-crowding out si Shell bisa keluar segala. Dan strategi ini terjadi berkali-kali. Kenapa? Karena pemerintah yang ingin menciptakan, membuka lapangan pekerjaan sendiri. Ya kan? Sedangkan pemerintah itu adalah regulator. Seharusnya dia menciptakan kebijakan, ya kan, membuat sistem iklim investasi yang baik. Itu cara pemerintah membuka lapangan pekerjaan, bukan dengan intervensi langsung. Ya kan? Jadi menurut saya secara strategi itu sudah salah total. Ya kan? Jadi harapannya pemerintah bisa bermain lebih besar. Saya tadi sempat cek data di OSS aja, itu ada ribuan lebih perusahaan yang izinnya belum diterbitkan. Ya kan? Artinya apa? Artinya mungkin Pak Rosan nih main-main aja di Danantara gitu. Sedangkan tugas BKPM nggak jalan. Itu bayangkan ada 1000 plus perusahaan, investasinya sebenarnya bisa masuk, nggak jadi masuk. Karena masalah perizinan. Ya kan? Jadi pemerintah mesti sadar, pemerintah ini tugasnya apa, swasta tugasnya apa. Lalu yang kedua, soal, ini banyak sekali pertanyaan soal penempatan dana 200 triliun yang dilakukan Purbaya. Ini artinya apa dan kenapa? Saya akan coba kulas satu persatu. Yang pertama, dana yang digunakan ini adalah dana saldo anggaran lebih. Saldo anggaran lebih itu apa? Itu adalah uang sisa. Jadi kita mesti bayangin kalau pemerintah itu dia selalu berpikir soal penyerapan dana. Jadi misalnya tahun ini, oh ya kita ada budget, kita mau spending 100 triliun. Kalau kita cuma 80 triliun, 20 triliunnya ditabung. Tabungnya kemana? Ke SAL. Nah, si Silpa dan SAL ini dia nambah terus setiap tahun. Kenapa? Dana ini sebenarnya buat apa sih?
Dana ini sebenarnya buat jaga-jaga kalau kita ada kesulitan membayar cicilan hutang. Ya kan? Jadi sisal ini sebenarnya bagian dari stabilitas ekonomi. Ya kan? Itu yang pertama. Jadi ini kayak semacam tabungan yang kalau ada apa-apa kita nggak usah bayar utang, ini kita pasti bisa pakai dana sal. Nah, sal kita itu sebelum ditarik ada sekitar 384 triliun. Dari 384 triliun, 200 triliun dikeluarin. Ya kan? Ini yang mau Pak Purbaya pindahkan ke Bank Himbara, ya kan? Apakah secara hukum ini benar? Betul, mungkin secara hukum ini tidak masalah, tapi secara substansi masalah. Kenapa? Pertama, dana sal ini adalah semacam dana, kayak dana jaga-jaga aja, ya kan? Nah, dia kenapa ditaruh di BI sebelumnya? Kalau mungkin kan narasinya gitu ya, ini di BI tidak produktif. Kenapa? Karena di BI itu dia deposit on call. Deposit on call, besok saya mau tarik 100 triliun bisa, atau besok saya mau tarik 50 triliun bisa, ya kan? Jadi dia ditempatkan dananya di investasi-investasi yang cepat. Jadi dia cepat bisa ngambil, ya kan? Bukan seperti misalnya deposito jangka lama, itu kan kita nggak bisa langsung ngambil. Nah, ketika dia tempatkan di Bank Himbara, ya kan? Bank Himbara dikasih, ini yang unofficial ya, dia dikasih opsi. Saya taruh uang kamu ini 200 triliun di bank kamu, ini kamu kasih bunga saya 4%, ya kan? Tapi kalau kamu tidak kuat, tidak bisa nyalurin kreditnya, ya kan? Kamu boleh lebih murah 2%. Tapi harus kasih ke Koperasi Merah Putih. Nah, sebelum kita menilai si bankir-bankir ini apakah melakukan pekerjaan, kita harus tanya dulu, apa kejadiannya sebelum ini? Jadi yang pertama, di Indonesia sendiri ada namanya undisbursed loan. Undisbursed loan adalah pinjaman-pinjaman yang belum dicairkan. Misalnya saya tanda tangan kredit, atau saya ada project KPR, ya kan? Si KPR itu dananya cair bertahap tuh. Kalau kita tanahnya udah kebeli, bangunannya udah jadi tahap 1, tahap 2, pencairannya dikit-dikit. Nah, saat ini di perbankan ada 30% dana yang undisbursed, yang belum dicairkan. 30% itu banyak sekali. Kenapa 30% ini tidak cair? Artinya apa? Dari pengusaha memang tidak mau pinjam. Itu yang pertama. Ya kan? Karena ini sangat banyak ya, 30%. Jadi pengusaha memang sedang tidak mau tarik pinjaman, dia juga ragu. Ini ekonomi gue, ya kan, gimana bisnis jalan apa enggak? Dia jadi ragu. Yang kedua, kita sudah memotong suku bunga baru saja kemarin 5 kali tahun ini. Secara teori kalau ada pengurangan suku bunga, karena kalau suku bunga turun, biaya meminjam juga turun, biaya kredit. Ya kan? Jadi kalau biaya turun seharusnya yang minjem lebih banyak gitu. Tapi kita sudah 5 kali tahun ini melakukan pengurangan suku bunga BI dan kredit tetap turun. Artinya memang orang nggak mau minjem. Jadi bukan hanya daya beli yang lemah, orang juga nggak mau minjem. Di lain sisi yang ketiga, pinjol naik terus, pinjaman online. Yang pinjaman 300, dan ini bukan pinjaman yang produktif, konsumtif, buat beli handphone, beli motor. Ya kan? Kita harus bedakan antara pinjaman yang konsumtif, ya kan, yang hanya buat main-main, dan pinjaman yang produktif untuk buka usaha dan segala. Dan buka usaha ini yang lagi berat, karena orang malas minjem, dia takut, gue bisa bayar nggak ya? Bisa bayar nggak ya? Ya kan? Nah, yang Purbaya lakukan ini adalah, ya kan, melemparkan tadi uang BI 200, dari 350 triliun, diambil 200 triliun, ditaruh di Bank Himbara. Ya kan? Nah, Bank Himbara ditanya, lo mau 4% atau 2% tapi ke Koperasi Merah Putih? Karena si bank ini udah berapa bulan terakhir dia tidak bisa menyalurkan kredit, pasti kredit itu kemungkinan besar akan ke Koperasi Merah Putih. Tidak ada pemaksaan dari Pak Purbaya. Ya kan? Jadi secara hukum clear ya, Pak Purbaya tidak memaksakan Bank Himbara untuk pinjam ke Koperasi Putih. Tapi karena struktur, memang ada insentif buat bank-bank ini memberikan kepada Koperasi Merah Putih. Nah, Koperasi Merah Putih ini, kita kan masih awal ya, kita masih baru nih. Jadi saya dengar di Lampung, itu sudah jalan, Koperasi Merah Putih itu, dia akhirnya cuma memberikan kredit motor. Lalu yang kompetitor sekitarnya, ada Koperasi, ada Multifinance, mereka nanya, kok bisa lebih murah? Ya kan? Si Koperasi Merah Putih dia kasih bunga sekitar 0,9%, sedangkan harga pasar itu 1,5%. Jadi ini gapnya lumayan jauh. Ya kan? Hampir 30% plus perbedaan ini. Mereka bingung, ini gimana sistem kendalinya, sistem manajemen resikonya. Kalau ada kredit macet gimana? Dan saya rasa karena di bawah koperasi bukan di bawah bank, itu lebih bebas. Gitu. Jadi mungkin secara hukum tidak ada masalah, tapi secara substansi ini memang ada kemungkinan ke Koperasi Merah Putih. Dan Pak Purbaya pintar.
Kalau misalnya ini programnya bagus, wah dia hemat nih, karena saya masukin 200 triliun. Tapi kalau ini program jalan, ya lu bangkir-bangkir. Ya kan lu gimana? Lu manajemen resiko lu gimana? Gue udah kasih segini. Gitu. Jadi bangkir-bangkir ini juga dilema. Ya kan? Dan yang lebih penting lagi, mungkin kalau kita lihat secara umum, yang kita perlukan saat ini adalah manajemen fiskal. Kenapa? Karena utang kita udah terlalu banyak. Pendapatan pajak kita sebenarnya rendah sekali di bulan Juni kemarin. Ya kan? Jadi kita pengeluaran besar, utang besar, tapi pemasukannya sedikit. Ya kan? Yang kita butuhkan saat ini adalah manajemen fiskal. Kita perlu realokasi fiskal. Ya kan? Sedangkan Pak Purbaya menurut saya, mohon maaf, mungkin lebih cocok jadi gubernur BI. Karena solusi yang dia berikan paling tidak sampai saat ini adalah solusi moneter. Ya kan? Yang saat Indonesia butuhkan saat ini bukan injeksi likuiditas. Dan bukannya saya bilang itu salah, tapi kalau kita utangnya udah segini, kita udah mau masuk jurang, ya kan? Solusi ini kurang tepat menurut saya. Solusi ini kurang tepat. Kalau kita keadaan normal biasa, solusi ini bagus. Tapi ini kita sudah deket jurang, utang kita sudah terlalu banyak, ya kan? Kita malah main-main injeksi kredit ini, jadi bikin bubble lagi dia. Ya kan? Jadi menurut saya ini sangat kreatif solusinya, tapi sayangnya waktunya kurang pas. Ya kan? Kalau saya melihatnya mungkin dengan Bu Sri Mulyani, alirannya mungkin sama ya, neoliberal. Ya kan? Tapi mungkin satu lebih percaya Keynesian kalau Bu SMI, sedangkan kalau Pak Purbaya ini mungkin lebih monetaris, dia lebih Friedman. Jadi solusi Pak Purbaya ini menurut saya kurang pas waktunya. Again, secara hukum tidak ada masalah, tapi secara substansi ini masalah. Again, kalau misalnya programnya bagus, dia happy. Tapi kalau misalnya nih Koperasi Merah Putih gagal, dibilang, loh itu kan bukan salah saya kan hanya nempatin uang. Ya kan? Tapi ini tidak bisa dilihat karena mereka bagian dari sama. Ya kan? Si Bank Himbara itu dimiliki Danantara akhirnya bagian dari Menkyu. Iya kan? Jadi secara tidak langsung dia imply bahwa kalau menurut saya ini akan ke Merah Putih. Gitu. Jadi solusinya apa yang paling pas sebenarnya buat saat ini? Yang paling pas adalah manajemen fiskal. Apa manajemen fiskal? Uang masuk, uang keluar, sama utang. Udah sederhana aja. Jadi yang perlu dia lakukan, kalau dia berani, adalah dia bilang ke Pak Prabowo, untuk proyek Koperasi Merah Putih dan MBG, kita harus kurangi. Karena saat ini Koperasi Merah Putih, MBG, Perumahan Rakyat, ini sangat besar. Ini bikin APBN kita berat. Ya kan? Karena kita fokus di proyek-proyek ini, kita mengurai banyak proyek-proyek kayak transfer ke daerah, banyak program-program yang bisa meningkatkan ekonomi, itu malah dikurangi. Gitu. Jadi ini bikin kita berat. Saya bukannya tidak setuju, tapi mungkin skalanya perlu dikecilkan. Si MBG, si Koperasi Merah Putih, gitu. Yang beliau perlu lakukan dengan dia stop 3 proyek itu, kita bisa langsung mengendalikan budget kita. Itu sebenarnya paling gampang. Solusi paling mudah. Kalau Pak Purbaya berani. Mungkin gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan taruh di komen. Ya kan? Menurut saya idenya bagus sekali, tapi memang kurang pas kalau kita deket jurang. Sekian.